Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa binti Thoibah dengan NIM 009 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang saya pilih, yaitu metode pembelajaran bermain peran dan sosiodrama atau role playing method, yang dapat dijadikan sebagai sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini, sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura. Alasan saya dalam memilih metode pembelajaran ini yaitu karakter peserta didik saat ini sangatlah memprihatinkan. Banyak tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh peserta didik. Di sini saya mengambil contoh yang ada pada di Pulau Madura. Dilansir dalam jppn.com pada tahun 2018, bulan Februari tepatnya, di daerah Sampang, Madura telah terjadi peristiwa yang mengikis hati dan mengguncang kembali dunia pendidikan. Seorang murid yang seharusnya menghormati gurunya malah berubah menjadi preman yang sangat membahayakan. Siswa SMA 1 Terjun diduga melakukan penganiayaan terhadap guru kesenian yaitu Ahmad Budi Cahyono yang berumur 27 tahun dan telah dikabarkan telah meninggal dunia karena mengalami mati batang otak. Selanjutnya terdapat kasus pengeroyokan di Kota Pamekasan, kasus penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak lagi kasus-kasus kejahatan yang dilakukan siswa yang ada di Madura. Dari kasus-kasus tersebut terdengar sangat miris, bukan? Keterpurukan moral peserta didik tersebut yang menjadi tamparan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan tiang untuk mengenalkan, membentuk, dan mengembangkan karakter peserta didik. Jika yang tersebut rubuh, maka rubuhlah karakter peserta didik. Peserta didik tidak cukup mengetahui uraian materi nilai-nilai karakter, tetapi peserta didik juga dituntut untuk mengaplikasikan nilai-nilai karakter tersebut. Maka dari itu, pendidik tidak hanya dituntut mampu mengajar peserta didik, tetapi pendidik juga dituntut mampu mendidik peserta didik. Salah satu metode yang dapat digunakan pendidik dalam mendidik peserta didik yaitu metode pembelajaran bermain peran dan sosiodrama atau role playing method. Penggunaan metode ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sehingga semua tindakan peserta didik dapat terkontrol berdasarkan nilai-nilai karakter. Selain itu, penggunaan metode ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode ini digunakan karena metode ini dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Berdasarkan buku kumpulan metode pembelajaran kreatif dan inovatif, metode sosiodrama dan bermain peran merupakan dua buah metode mengajar yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama. Istilah sosiodrama berasal dari kata sosio yang berarti sosial, dan drama adalah suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan manusia yang mengandung konflik kejiwaan, pergolakan, clash atau benturan antara dua orang atau lebih. Sementara itu, bermain peran berarti memegang fungsi sebagai orang yang dimainkannya, misal sebagai guru, pak lurah, nenek tua, dan lain-lain. Istilah sosiodrama dan bermain peran atau role playing merupakan dua istilah yang kembar. Bahkan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan atau silih berganti. Sosiodrama dimaksudkan adalah suatu cara dalam mengajar dengan jalan mendramatiskan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial pada metode bermain peran. Penekanannya pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dapat dihadapi. Metode sosiodrama merupakan suatu metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada peserta didik tentang masalah-masalah hubungan sosial untuk mencapai pengajaran tertentu.
Ada 4 tujuan yang diharapkan dengan penggunaan metode sosiodrama, yaitu yang pertama, agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. Yang kedua adalah dapat belajar bagaimana menjalankan tanggung jawab. Yang ketiga dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi mendesak dan secara spontan. Dan yang keempat, merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Maka dari itu, fokus dalam penggunaan metode pembelajaran ini bukanlah pada kemampuan peserta didik dalam bermain peran, tetapi pada informasi atau pelajaran yang disampaikan. Sosiodrama digunakan bukan untuk menjadikan peserta didik mahir dalam bermain peran, tetapi menjadikan peserta didik merasa lebih senang dalam menerima pembelajaran. Namun, kemampuan bermain peran dalam metode pembelajaran sosiodrama harus tetap diperhatikan karena tanpa kemampuan bermain peran tersebut, informasi yang disampaikan sulit untuk diterima oleh peserta didik lainnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode pembelajaran sosiodrama. Langkah-langkah metode pembelajaran menurut Saryono 2015 menjelaskan bahwa secara garis besar ada 6 langkah dalam penggunaan metode pembelajaran sosiodrama. Yang pertama yaitu penetapan tujuan pembelajaran, yaitu apa maksud dan tujuan menggunakan metode pembelajaran sosiodrama. Yang kedua adalah pengidentifikasian dan penetapan tema, isi, dan bahan dalam sosiodrama, yakni perilaku etis dan moral apakah yang dijadikan tema, isi, dan bahan sosiodrama. Bagi anak-anak, apakah tema, isi, dan bahan sosiodrama itu sudah sesuai dengan perkembangan intelektual dan moral anak-anak. Yang ketiga yaitu pengidentifikasian, penetapan, dan pengembangan cerita bagi sosiodrama, yakni bagaimanakah tema, isi, dan bahan dari sosiodrama dituangkan, diwadahi, dan dikembangkan ke dalam cerita. Yang keempat, pengidentifikasian pemilihan dan penetapan pemain-pemain sosiodrama, yakni berapakah pemain yang dibutuhkan untuk memainkan naskah atau skenario sosiodrama. Yang kelima yaitu penggarapan dan latihan permainan sosiodrama, yakni berapa lama penggarapan dan latihan yang diperlukan. Dan yang keenam, pertunjukan dan pementasan sosiodrama, yakni bagaimanakah pertunjukan dan pementasan dirancang. Dari langkah-langkah tersebut, penerapan metode ini juga perlu memperhatikan agar pelaksanaannya efektif, yaitu dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah yang dijadikan tema cerita hendaknya dialami oleh sebagian peserta didik. Yang kedua, penentuan pemeran hendaknya secara sukarela dan motivasi dari pendidik. Yang ketiga, jangan terlalu banyak disutradarai, biarkan peserta didik mengembangkan kreativitas dan spontanitas mereka. Yang keempat, diskusi diarahkan kepada penyelesaian akhir atau tujuan, bukan kepada baik atau tidaknya berperan. Kesimpulan diskusi dapat diresumkan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi dan diskusi. Setelah selesai permainan diadakan, diskusi mengenai pelaksanaan permainan berdasarkan hasil observasi dan tanggapan-tanggapan dari penonton. Diskusi diarahkan untuk membicarakan tanggapan mengenai bagaimana para pemain membawakan perannya sesuai dengan karakteristik masing-masing peran, cara pemecahan masalah, kesan-kesan pemain dalam memainkan perannya. Balikan yang paling lengkap adalah melalui video yang diambil pada waktu permainan, langsung dan kemudian bisa diputar-putar. Selanjutnya adalah peran sosiodrama dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui metode pembelajaran sosiodrama, peserta didik dapat mengetahui, merasakan, dan melakukan nilai-nilai karakter. Metode sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Pada metode pembelajaran sosiodrama terdapat dialog-dialog dan tingkah laku yang berisi contoh, nasihat, dan hukuman yang berkaitan dengan pembentukan
pembentukan karakter. Pemanfaatan metode pembelajaran sosiodrama sebagai sarana pembentukan karakter juga dapat membatasi pengaruh budaya asing terhadap karakter bangsa, mengatasi kasus kekerasan remaja, dan masih banyak lagi. Metode pembelajaran sosiodrama mempunyai peran pembentukan karakter peserta didik. Yang pertama yaitu penerapan sosiodrama sebagai metode pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam diri subjek peserta didik. Memperkenalkan tentang kehidupan manusia, kebahagiaan, keberhasilan, kepuasan, kegembiraan, cinta, ketakutan, keputusasaan, acuh tak acuh, dan kehancuran, dan memberi sumbangan pada pengembangan kepribadian yang kompleks, ketegaran hati, akal yang panjang, imajinasi, dan kreativitas. Yang kedua, penerapan sosiodrama juga akan memperkaya nilai-nilai rekreatif. Di dalam metode pembelajaran sosiodrama terdapat nilai-nilai yang segar, dinamis, mengandung semangat, nilai moral, dan nilai estetis. Keberhasilan metode pembelajaran sosiodrama dalam membentuk karakter peserta didik akan menciptakan manusia-manusia yang lebih berbudaya. Keterampilan abad 21 juga harus dimiliki oleh siswa. Setelah memahami mengenai metode sosiodrama, keterampilan abad 21 juga tidak kalah penting harus dimiliki oleh siswa yang mencakup 4C, yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, creativity atau kreativitas, communication skill atau kemampuan dalam berkomunikasi, dan ability to work collaboratively, yaitu kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain. Kesimpulannya, sehingga diperoleh kesimpulan, penggunaan metode pembelajaran sosiodrama dalam pembelajaran di sekolah secara tidak langsung akan membentuk karakter peserta didik menjadi peserta didik yang mempunyai karakter yang menjunjung nilai-nilai moral yang baik dan benar, seperti halnya permasalahannya sedang marak terkait siswa di wilayah Madura. Sehingga metode ini layak untuk dijadikan sebagai inovasi metode pembelajaran untuk menjadikan pendidikan yang ada di Madura bisa lebih berkembang dengan baik. Sehingga akan tercipta keterampilan abad 21 yang dimiliki siswa dan akan melekat dengan sendirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.